Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Itu selalu saya ingatkan dan saya nggak akan bosan buat teman-teman semuanya untuk mengajak Anda semuanya untuk banyak berdoa sama Allah, banyak meminta sama Allah. Makin kita banyak berdoa, makin kita banyak meminta sama Allah, Allah itu makin sayang, Allah itu makin cinta sama kita, sehingga peluang-peluang kita, hajat-hajat kita itu peluangnya besar dikabulkan sama Allah. Nah, masalahnya sekarang jangan pikirkan dari mana doa itu terkabul, caranya seperti apa, itu bukan urusan kita. Tugas kita itu berdoa, banyak berdoa, karena Allah sudah berjanji, siapa yang minta kepadaku maka akan kukasih. Ya sudah, banyak saja berdoa minta sama Allah. Yang jelas teman-teman semuanya, kalaupun di dunia ini nggak dikasih sama Allah apa yang kita minta, percaya deh, Allah sudah siapkan di akhirat nanti. Semua doa-doa kita itu pasti dikabulin sama Allah, dikasih sama Allah, teman-teman. Jadi jangan bosan untuk terus berdoa ya. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi dan hari ini kita bahas tentang doa. Ini juga banyak bertanya ke saya, Pak, amalan apa sih supaya doa cepat terkabul? Saya tuh pingin banget hutang lunas, saya tuh pingin banget bisa umroh, saya tuh pingin banget bisa membahagiakan ibu, membahagiakan orang tua, pokoknya pingin. Bagaimana caranya Pak supaya doa terkabul? Nah sebenarnya terkait masalah doa ini kan sudah banyak juga ya disinggung guru-guru kita, ustadz-ustadz kita gitu mengenai tentang doa gitu. Ini teman-teman semuanya, kalau Anda merasa doa Anda selama ini belum dikabulkan sama Allah, padahal Anda sudah melakukan banyak ibadah, sudah tahajud, sudah bersolawat, sudah banyak baca Al-Quran, tapi Anda merasa belum dikabulkan doa, perbanyak zikir ini teman-teman semuanya. Apa zikirnya? Perbanyak istighfar teman-teman semuanya. Perbanyak minta ampun sama Allah teman-teman semuanya. Banyak minta ampun sama Allah. Makanya kan pernah saya katakan ya, saya itu pernah dalam satu bulan tuh nggak minta apa-apa sama Allah, tapi hanya minta ampun aja. Asli teman-teman semuanya tuh, saya lupa ya, pokoknya antara lebih satu bulan atau enggak itu saya lupa. Yang saya minta itu karena saking bingungnya saya itu nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Sudah berusaha melakukan ini dan itu, sudah melakukan banyak amalan, tapi doa belum dikabulkan. Akhirnya saya dipesankan sama guru saya, ketika permintaanmu banyak, doamu banyak, dan kamu bingung mengutarakannya, mintanya sama Allah bingung, maka wakilkanlah semua itu dengan istighfar. Hingga saat itu pun saya fokusannya sudah mintanya itu hanya minta ampunan Allah, nggak minta yang lainnya teman-teman semuanya. Ya Allah, jika memang kesulitanku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, tolong ampuni aku ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, hamba selama ini salah, hamba banyak dosa ya Allah. Selama ini hamba sudah serakah, hamba lupa kepadamu. Pokoknya semua keluhan-keluhan itu saya utarakan dan fokusnya itu benar-benar minta ampun. Nah, kalau Anda bertanya juga apa yang harus diamalkan supaya doa cepat terkabul, itu tadi perbanyak istighfar teman-teman semua. Banyak minta ampun sama Allah. Istighfar itu manfaatnya, siapa orang mendawamkan istighfar maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Siapa orang yang mendawamkan istighfar maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Siapa orang yang mendawamkan istighfar maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini dahsyat teman-teman semuanya. Maka perbanyak istighfar. Nah, kapan ngamalkan istighfar itu? Anda ngamalkan istighfar itu setiap waktu. Bukan hanya selesai kita sholat saja atau selesai kita saat kita berzikir, tidak. Lagi bekerja, lagi duduk santai, lagi berkendara, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, dalam hati, ampuni hamba ya Allah, ini semua karena hamba ya Allah, karena dosa hamba ya Allah, ampuni dan maafin hamba ya Allah. Ingat semua dosa, bahkan bila perlu ya teman-teman semuanya, catat tuh semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Pernah berzina misalnya, mohon maaf yang pernah berzina, pernah mencuri, pernah bohong, segala macam itu, termasuk dari dosa kecil sampai dosa berat, tuh tulis tuh di lembar kertas. Tulis, kemudian kita salat tobat tuh sodorin tuh ke Allah, ya Allah, hamba pernah melakukan perbuatan ini, tolong ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, hamba menyesal gitu ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba pernah menyakitin orang tua, ya Allah, hamba pernah menyakitin suami, pernah menyakitin istri, ampuni hamba ya Allah, benar-benar minta ampun ya Allah, maafin hamba selama ini terlalu serakah, mau ingin dunia saja, banyak utang ya Allah, ampuni ya Allah. Pokoknya
asli pol hanya minta ampun sama Allah. Coba deh lakuin, rutinin teman-teman semuanya. Di samping amalan yang lain ya, kita bahas istighfar hari ini. Kalau bahas sholawat pastinya banyak, karena kan amalan tuh banyak ya, ada sholawat, ada pokoknya banyak deh. Nah, dalam hal ini coba Anda jajal ngamalin istighfar, minta ampun benar-benar sama Allah, benar-benar berusaha dalam hati itu, benar-benar berniat minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah, nggak mau mengulangin lagi. Benar-benar dalam hati saya itu dulu begini, ya Allah, cukup hari ini saja ya Allah, cukup ini aja ya Allah. Jika semua ini sudah selesai, saya nggak akan melakukan perbuatan utang lagi ya Allah, nggak mau lagi. Pokoknya bertekad dalam hati, ya Allah, selesai ini hamba nggak mau utang-utang lagi, hamba nggak mau lagi berurusan dengan yang namanya hutang piutang ya Allah, cukup ya Allah, ampun deh ya Allah, ampun. Pokoknya saya tuh dulu begitu teman-teman semuanya. Jadi ngeluh ke Allah sambil minta ampun sama Allah, ya Allah gimana gitu. Nah, kalau itu dilakukan, saya kalau bahasa jamin kayaknya keterlaluan gitu ya. Bahasanya gimana ya? Saya bisa meyakinkan Anda deh, pasti yang Anda rasakan tuh berbeda ketika Anda tidak mengamalkan istighfar ini, teman-teman. Coba deh. Apalagi Anda bisa merutinkan misalnya 30 hari atau 40 hari tanpa putus. Setiap hari Anda beristighfar. Selesai sholat beristighfar, lagi berkendara beristighfar, lagi misalnya ibu-ibu lagi masak, lagi lagi berkendara, lagi bekerja, lagi beraktivitas sambil istighfar dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Saya yakin teman-teman semuanya yang Anda rasakan pasti berbeda, sangat beda teman-teman semuanya. Nah, kalau itu diistiqomahkan, dan saya yakin, bahkan seyakin-yakinnya, doa Anda pasti dikabulkan sama Allah. Cuma ingat, setiap doa yang kita minta itu nggak serta-merta harus sesuai yang kita harapkan. Karena Allah lebih tahu. Misalnya Anda minta A, nggak Allah kasih, tapi diganti yang lebih baik dari apa yang kita minta. Karena Allah dia tahu kalau dikabulin kita misal minta A, nanti kita begini-begini, maka Allah ganti yang terbaik untuk kita, dikasih B, bahkan yang lebih baik. Misalnya mohon maaf, dulu saya pingin banget PNS, jadi seorang pegawai negeri ya. Ini contoh aja, saya aja deh teman-teman semuanya. Saya pingin banget jadi pegawai negeri. Saya berdoa, minta doa kiai saya, guru saya, berdoa, bahkan mereka mendoakan saya supaya saya lulus PNS, didoakan. Bertahun-tahun mulai saya saat kuliah, bahkan selesai kuliah saya melamar PNS gitu. Saya berdoa siang malam, minta didoakan, belajar. Tahu teman-teman cuma terjadi, alhamdulillah tuh. Yang doakan saya banyak, guru saya, kiai saya, alhamdulillah saya nggak lulus tuh PNS. Saya nggak jadi PNS tuh sampai hari ini. Tapi alhamdulillah, masya Allah, Allah ganti yang lebih baik. Insya Allah ya lebih dari pegawai negeri teman-teman semuanya. Lebih dari itu. Saya baru menyadari itu ketika setelah saya merenung berpikir, iya ya, kalau seandainya saya dulu doa saya dikabulkan Allah jadi seorang pegawai negeri, mungkin saya akan begini. Saya akan begini. Akhirnya saya, oh iya, ternyata ini hikmahnya. Makanya saya katakan, setiap doa itu pasti Allah kabulkan. Setiap doa itu jawabannya dua. Yang pertama pasti dikabulkan sama Allah. Yang kedua pasti diganti yang lebih baik dari apa yang kita minta. Dan itu buktinya saya. Wah, banyak banget teman-teman semua yang saya rasakan. Saya mintanya A, ternyata yang Allah ganti lebih baik dari apa yang saya minta. Begitu seterusnya teman-teman semuanya. Lebih baik dari apa yang kita minta. Ini masya Allah, menurut kita pingin mobil, ya Allah, pingin banget punya mobil, ya Allah, pingin banget umrah, ya Allah, pingin banget punya ini dan itu. Allah belum kasih, Allah nggak kasih itu, tapi Allah ganti yang lebih baik. Misalnya pingin banget umrah ya Allah, tapi nggak sampai hari itu belum dikasih kita untuk berangkat umrah sama Allah. Bukan Allah nggak kasih, bisa jadi saat kita umrah nanti muncul kesombongan, muncul rasa keegoan. Jadi Allah selamatkan kita dari sifat itu, akhirnya diganti dengan yang lebih baik dari itu. Banyak hal teman-teman semuanya. Jadi terkait masalah doa ini, jangan Anda berpikir bahwa ketika Anda minta uang misalnya 1 miliar, harapan kita itu ya maunya memang dikasih dengan harapan seperti yang kita minta 1 miliar. Tapi ternyata Allah lebih tahu teman-teman semuanya yang terbaik untuk diri kita, dan kita nggak bisa pastikan tuh, oh mintanya 1 miliar harusnya dapat 1. Nggak bisa begitu. Pastinya dikasih sama Allah atau diganti yang lebih baik. Jadi nggak ada di sana itu ditolak atau nggak dikabulkan. Pasti dikabulkan. Cuma itu tadi teman-teman semuanya, kita nggak tahu dari mana jalannya, bentuknya seperti apa.
ya kan? Karena Allah lebih tahu. Nah, caranya itu teman-teman, perbanyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah, karena kesulitan kita, termasuk banyaknya hutang kita, termasuk sulitnya hidup kita, termasuk hidup kita sumpah, itu disebabkan karena dosa-dosa kita, teman-teman. Jadi itu penghalang, hijab, dosa-dosa kita itu hijab yang menghalangi doa-doa kita itu terkabul. Jadi untuk menghilangkan hijab ini, yaitu tadi dengan minta ampun sama Allah, biar istighfar, benar-benar minta ampun sama Allah. Nah, kalau tips dari saya gitu teman-teman semuanya. Kalau selama ini kamu merasa doamu sulit dikabulkan sama Allah dan lama banget gak dikabulkan sama Allah, perbanyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Insya Allah kalau kita istiqomah, rutin melakukan itu, mengamalkan itu, saya yakin doa, hutang Anda pasti dilunaskan sama Allah, dan hajat-hajat Anda pasti dikabulkan sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.